kita berdua sekarang lagi berada di Amsterdam untuk wawancara ya, ngobrol dengan Vena. Kenalkan, Ven. Hai. Ya, dia orang Jakarta, tapi sudah lama juga di Belanda. Dan kita mau ngobrolin soal dia bagaimana bisa tembus ke perusahaan Apple di Belanda sini. Itu kan nggak mudah. Orang Belanda sendiri aja susah. Tapi Vena bisa masuk ke sini dan sudah di fase itu permanen. Ya sudah fix, itu kan ada nilai plusnya. Nah itu Ningwati yang mau kulik bagaimana suka dukanya. Kan nggak bisa langsung jereng gitu ya. Selalu kan ada step by step ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Ven, kamu sebelum di Belanda kan dulu di Jepang udah punya usaha ya. Nah, kan udah usahamu udah besar. Terus kamu kesini karena merit ya. Nah, sekarang kamu kan bisa membandingkan lebih simpel mana di Jepang apa di Belanda untuk usaha atau kerja. Enakan kalau di Jepang itu aku nggak ngerasain diskriminasi. Ya. Justru karena kita wanita, kita justru di champion ya. Jadi kayak situasi seperti harassment atau diskriminasi aku sama sekali nggak pernah ngerasain. Kalau di sini mulai dari day one. Oh ya? Oh. Orang Belanda itu lebih ke doing business, lebih ke apa ya? Kalau kenal lama, jadi KKN-nya lebih besar. Kalau ya? Jepang kita sama sekali asing. Kita ada respect-nya, ada dapet. Gitu ya. Oke. Di Jepang itu lumayan cuma ya itu kerja nggak berhenti. Kalau mau punya keluarga sambil kerja di Jepang susah, kurang ya? enak. Kalau di sini enak. Ya. Jadi pasti ada plus minusnya ya. Oke, terus juga untuk pajak gimana? Kan di sini pajaknya tinggi ya. Aduh, di sini pajak bikin stres karena mereka nggak ada round untuk negosiasi, tapi mereka ngambil dulu baru kita ngobrol. Kalau di Jepang selama 3 tahun kita nggak diganggu sama sekali. Jadi startup tuh bener-bener startup. Kalau di sini kan dari day one semua udah settle karena mereka kan culture-nya itu ada, ini satu kategori aja, old money. Di sini kan ada orang-orang yang emang kayak kalangan yang emang ngasih uang untuk investasi orang-orang yang entrepreneur ya misalnya. Jadi kayak old money itu mereka udah biasa kasih modal untuk orang-orang yang entrepreneur ini. Tapi dari day one juga peraturan pajak udah berlaku dari awal. Kalau di Jepang kan ya emang ada old money tapi nggak seperti di sini. Di situ kayak kalangan bangsawan memang ada. Ya memang. Jadi berasa sekali. Nah, ibaratnya waktu aku mulai di Jepang itu aku cuma perlu $60,000 itu cuma untuk nunjukin aja kalau kita ada uang segitu. Itu aku dibantu ada 2 teman. Jadi hari pertama kita tunjukin punya uang segitu, hari kedua kita bisa balikin lagi ke teman-teman. Karena kita selama 3 tahun nggak diganggu. Selama 3 tahun kita usahain untuk dapat omset dari usaha sendiri. Jadi selama startup status kita bener kayak yang dimanjain pemerintah malah. Kalau di sini enggak, kamu dapat modal. Aku ingat tahun berapa ya? Aku pindah ke sini tahun 2009. Tahun 2011 kita cari tahu untuk setup BV di sini dan aku sama sekali langsung bukannya down, langsung kayak gitu. Peraturannya emang ketat. Jadi ibaratnya kamu dapat modal 60,000, pemerintah pengen bagian dari 60,000 itu. Jadi langsung dewan, langsung BTW ini kan BTW sama yang lain-lain kayak future income kita udah diambil selama sebulan. Dan itu karena mereka ada old money yang emang dipakai untuk itu ya. Untuk memutarkan bisnis ya. Oke. Jadi di sini biasa. Jadi akhirnya aku milih ya udah aku status ZZP aja karena ZZP kan lebih enak. Cuma ya itu selama kita jadi ZZP selama itu pula status kita justru di bisnis malah nggak bagus. Kalau di Jepang kan aku langsung kalangannya BW sini, terus nggak kena diskriminasi, startup
dapat keringanan. Jadi apa ya? Lebih Untuk mudah sukses di sini itu di Belanda. Apa sih? Di Belanda itu ingredientnya beda sama waktu sukses di Jepang, dan itu aku belajar pelan-pelan. Oke. Oke, ya nanti Ya. kita lanjut ya. Kalmari. Iya. Nah, kamu sekarang kan di Apple ya. Itu kan mereka kan American style ya. Iya. Ya, itu apakah di sini mereka juga mengikuti gaya bisnis orang Belanda, atau mereka pakai tetap American style cara Enggak, kelola? Belanda lebih kuat. Karena aku kan pernah juga kerja di perusahaan Amerika. Amerika kan numbers minded sama result minded. Di sini Apple harus nyesuaiin sama gaya sini ya. Oh, jadi mereka pakai style Belanda karena Belanda. tinggalnya di Belanda ya. Oh, juga untuk cutinya gimana, Fen? Karena di Amerika kan aku tahunya 1 tahun cuma 2 minggu. Di sini Jepang banyak. juga. Di sini 6 minggu. Tetap berarti ya. Kalau itu aku setuju 6 minggu ya. Tapi aku yang paling suka overtime. Anak-anak lain enggak, karena kita kalau setengah 6 selesai ya pulang. Tergantung roster ya. Orang Belanda kan nggak suka lebih. Tapi aku kalau kerjaan belum selesai, pulang tuh rasanya nggak enak. Ada ganjelan ya. Terus misalnya ada temen butuh digantiin, ya aku ya aja. Orang Belanda kan nggak ada budaya begitu. Benar-benar egoistis, bukan egoistis sih, apa sih? Dia tahu apa yang Masing-masing. mereka ini ya. Mereka spend time ya. Jadi kalau jam 6 pulang ya sudah. Nggak mau, karena gini, Fen, lembur itu sekarang dihitung dipotong pajak, makanya mereka nggak mau lembur. Ngerti. Well, Tapi aku karena apa ya? Karena kayak misalnya gini, dulu kan aku rekruter itu kalau nggak available 24 jam nggak akan ada yang jadi. Tapi di Belanda sini kenapa ada rekruter yang bisa, ya aku nggak ngerti. Tapi misalnya ada rekruter kerja cuma 2 kali seminggu, itu kandidat harus nunggu sampai minggu depan sebelum ngomong sama interview misalnya ya. Ya aku nggak bisa kerja kayak gitu, nggak bisa nyesuain lah. Jadi Nggak aku ada sekarang dealnya ya? jadi aku sekarang ya udah small business consultant aja. Lebih ke apa ya? Aku nggak nyesuain sama cara kerja di sini lah. kayak kerja di Apple ya. Aku masih pegang, masih tetap mimpiku tetap aku hidupin, nggak aku tinggalin. Yang usahamu sendiri itu. Tapi karena gaya punya aku usaha sendiri ya di Belanda sini, dimana dulu dia di Jepang itu berhasil, makanya dia mengeterapkan usahanya itu di Belanda sini. Tapi memang nggak mudah, tantangannya banyak banget. tantangannya banyak gitu. Tapi ya salut lah. Jadi kamu untuk menghidupi bisnismu itu kamu harus kerja ikut orang ya. Cari klien yang paling susah itu cari klien yang beneran klien. Karena di sini kayak banyak proof tight atau apa gitu ya. Oh gitu. Jadi cari apa ya, klien yang beneran tahu. Iya, aku juga belum ketemu formulanya. Jadi formula yang di Jepang berhasil atau di belahan dunia lain berhasil, di sini belum tentu berhasil. Oh gitu. Berarti benar-benar harus berjuang dari bawah ya. Harus, karena untuk dapetin project juga. Karena aku kan nggak kenal banyak orang juga, networking harus kencang. Oke. Terus untuk masang harga juga nggak bisa seagresif di Jepang. Di sini kan apa sih ya? Orang terbiasa dibayar per jam, jadi nggak apa sih? Kita antara masuk jadi owner-namer yang udah emang dikasih old money, atau kita masuk owner-namer yang dari nol, atau kita masuk ke apa sih? Ke kayak freelancer yang dibayar per jam. Dan aku tuh kayak yang masih meraba-raba aku di mana. Oke.
Interesan ya, karena cara kerja ternyata itu beda-beda. Tiap perusahaan tuh punya style sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa samakan. Seperti yang Vena tadi bilang, dia kerja di Apple juga ya harus ikut aturan Belanda. Nah, sekarang Nengwati mau beralih ke Katrina. Dia sekarang sedang studi nanti September apa? Udah barusan mulai S3 saya. S3 untuk kanker Usus besar. untuk kanker usus besar. Nah itu dia tanpa beasiswa, jadi semuanya dia bayar sendiri. Aku pengen tahu bagaimana itu dia bisa survive seperti itu. Halo. Kamu kan kerja di HHD ya. Fungsimu apa di situ? Kan kamu di Indonesia sudah dokter umum ya. Terus ambil S2 di sini waktu itu apa? Onkologi. Onkologi. Riset untuk kanker. Nah, terus sekarang S3 Sama juga bidangnya masih onkologi, cuman fokusnya sekarang aku punya fokus khusus ke istilahnya kayak kanker usus besar yang diturunkan dari keluarga. Oh, oke. Nah, sekarang kamu nyambi kerja di HHD. Apa itu matching dengan kamu studi ini? Kalau sama studiku yang sekarang sih nggak matching ya. Karena kan fokus risetnya kanker, tapi kalau GGD kan lebih kayak kesehatan masyarakat, kayak gitu. Jadi karena kemarin kan masih banyak orang yang harus vaksin dan lain-lain. Sekarang kan juga masih tetap jalan program vaksinasinya, terutama untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun yang belum sempat vaksin atau orang-orang yang memang kemarin-kemarin tuh belum memutuskan untuk vaksinasi. Oke. Iya, perlu diketahui HHD itu semacam apa ya? Kayak klinik ya. Kayak klinik yang kayak dinkes. Kayak dinkes GGD itu kayak dinkes Dinas Kesehatan kayak di Dinas Indonesia. Kesehatan. Jadi dia yang menangani COVID untuk sekarang ini. Nah, itu yang dilakukan Katrina. Jadi saya kerjanya bukan di kantornya, tapi kayak di lokasi di mana semua orang bisa datang untuk vaksinasi. Oke. Jadi kamu juga nyuntik apa ya? Oh iya. Oh, dia nyuntik. Aku bisa apa aja kecuali nyiapin vaksinnya. Itu aku belum pernah training. Oh, belum ya. Itu harus di training ya? Itu harus training dulu. Meskipun saya dulu udah pernah kerja di rumah sakit dan lain-lain, kita tetap harus training juga untuk ngevaksin yang sekarang ini tekniknya gimana. Jadi nanti ada saya bekwaamheidsverklaring. Itu kayak sertifikat yang menunjukkan kalau dokter di lokasi vaksinasi itu sudah menyetujui dan sudah tahu kalau kita ini bisa nyuntik dengan baik dan benar dan aman. Oke. Gitu. Jadi meskipun aku udah dokter juga, tapi tetap harus di training juga. Harus training ya, karena kan pengalaman itu lain-lain ya. Betul, dan tiap dinas kesehatan tuh punya skala sendiri, misalnya cara teknik untuk nyuntik gitu ya. Betul. Oke, begitu. Nah, bagus kan. Jadi dia sambil studi, terus dia kerja di GGD untuk membiayai hidupnya di sini. Karena biaya hidup di sini juga nggak murah, apalagi untuk cari kos kamar gitu ya, mahal di sini. Dan dia nanti akan studi di Groningen ya toh? Ya betul. Jadi ya berapa bulan ke depan mungkin aku pindahan. Ya, ke Groningen. Jadi mendekati universitas di mana dia akan melakukan proyek itu ya. Betul. Oh ya, ini proyek ini kamu cari donasi atau kamu bayar per tahunnya atau gimana? Oh enggak, kalau setauku kan aku juga punya keponakan ya, dia ada juga yang bisa membiayai gitu loh. Sponsor. Sponsor. Ya, kalau aku join proyek yang sudah ada sponsornya, jadi aku nggak harus nyari sendiri. Oh enak, jadi enak. Nah itu kenapa alasannya saya mau mau PhD atau mau S3 di Belanda, karena sebagian besar itu sudah ada penyandang dananya. Jadi kita punya KWF,
terus itu kayak apa ya, kayak anti kanker apa sih, foundation ya. yang khusus memang untuk riset melawan kanker. Jadi ada untuk kanker pada dewasa, untuk anak-anak, jadi segala Bagus macam. ya. Iya. Jadi iya, kebetulan si promotor saya dapat grant atau dapat istilahnya dapat dana dari KWF itu untuk researcher atau peneliti muda. Gitu. Jadi itu kompetisi juga sih. Untuk detailnya kayak apa sampai saat ini aku belum tahu karena belum mikir sampai ke sana lah. Tapi kamu sebelum dikasih foundation itu kamu mengajukan proposal? Enggak juga, jadi enggak yang ya? Itu sudah ada. Oh, sudah ada dari CV-mu itu tadi? Iya, proyeknya sudah ada. Aku kemarin kalau aku sih apply-nya sebagai supporting staff, jadi PhD mahasiswa S3 itu adalah supporting staff dari proyek besar ini. Oke, gitu. Jadi saya dapat duit juga. Dapat duit ya. Kalau orang mikirnya, oh S3 kan harus bayar lagi. Mama saya tuh kemarin mikir, aku nggak mau bayarin kamu S3 lah, kan udah lama sekolahnya, bayarnya mahal lagi. Jadi terus duit dari mana gitu. Tapi terus aku bilang, loh enggak, aku malah dibayar kok, jadi aku nggak harus minta duit dari mama. Oke. Jadi kayak keponakanku juga yang studi house art ya, dia juga dibayar ya. Studinya itu dia dibayari, dia disokong, terus dia juga kerja dan dibayar ya gitu. Jadi sama ya, ada kemiripan gitu loh. Jadi memang ada dananya. Kalau kita udah ambil S2 di sini, pasti S3-nya tuh akan disokong juga sepertinya ya. Tapi ada juga, aku pernah dengar juga kalau misal katakanlah dari Indonesia kita punya proposal sendiri, punya ide sendiri yang bisa nanti dikembangkan di sini, terus kita punya promotor juga, sudah nemu mungkin koneksi dari promotor kita di Indonesia, kita bisa juga lakukan risetnya di sini dengan dana dari Indonesia. Itu yang dapat beasiswa mungkin. Ya, biasanya kayak kalau dari LPDP atau apa gitu, biasanya tuh proyek seperti itu, trayeknya kayak gitu. Karena nanti mereka setelah proyek ini selesai, mereka harus kembali ke Indonesia untuk mengeterapkan ilmunya tadi. Jadi beda dengan Katerina yang studi sendiri tanpa beasiswa, itu bedanya. Itu yang mau aku tahu. Oh gitu. Itu bedanya itu sih, cuman kalau sekarang sih kayaknya mix ya, jadi masih ada banyak juga student Indonesia yang datang dengan dana dari Indonesia, tapi ada juga banyak yang udah dari S1 atau S2 mungkin udah di sini sampai nanti S3 dan seterusnya, mereka stay di Belanda. Oke. Halo, selamat malam. Udah malam di sini tapi masih terang. Oke, saya temannya Mbak Wati. Kita ketemu 8 tahun lalu ya Mbak? Iya, waktu anaknya masih kecil. Iya. Terus aku tuh sering dinasihatin Mbak Wati, kadang-kadang aku tuh suka aku tuh suka ledekin dia operanya Indonesia. Kadang tuh kalau Mbak Wati dikasih suatu topik gitu ya, kadang ada nasihat-nasihatnya yang dek gitu, tapi terus kita mencernanya masih lama gitu, dan kadang-kadang yang seperti itu kan nasihat-nasihat yang berbobot bagi aku ya. Jadi aku pikir, terima kasih. Aku pikir kalau kita bisa mengambil manfaat dari kata-kata Mbak Wati dalam bentuk YouTube atau apalah podcast, ya mudah-mudahan itu bisa salah satu jalan Mbak Wati untuk berkarya juga ya Mbak ya. Amin. Ya, itu juga sekarang menjadi tujuanku. Walaupun awal 9 bulan yang lalu itu karena dorongan teman. Salah satunya dia. Ini awalnya dia yang menyuruh aku untuk bikin YouTube. Aku bilang, apa sih keahlianku ini? Aku tuh nggak punya keahlian apa-apa. Ya dulu di Indonesia aku wanita karir, tapi sejak aku di Belanda kan ya begitu-begitu saja. Apa yang bisa aku ceritakan, apa yang bisa membuat orang itu wah ini loh Belanda gitu, atau ini loh Ningwati gitu. Jadi
waktu pertama kali ya udah aku ngalir aja. Aku cerita tentang kehidupan di Belanda. Juga awal aku gini, aku mau bikin YouTube supaya nanti kalau aku sudah nggak ada, ini bisa buat kenang-kenangan buat anak cucuku. Ini loh omanya Lembek. Masa sih mikir gitu Mbak? Jadi buat kenang-kenangan gitu awalnya. Jadi aku santai aja. Ada orang bingung subscriber harus banyak dalam jangka 1 tahun harus dipenuhin. Apa sih aku? Apa ini? Aku tuh nggak tahu. Mulai belajarnya gimana Mbak? Mulai belajarnya ya dari temenku Sandra yang di Manado. Halo Sandra. Dia yang ngajarin aku dari awal. Bikin YouTube itu gimana? Pakai SEO gimana? Pakai thumbnail. Pakai thumbnail itu gimana? Nah, aku juga nggak bisa sendiri. Aku punya tim. Nah, itu kebetulan keponakan ya. Dia yang tak kasih tahu, ini loh kamu harus bikin ini ya. Dia bikin semuanya untuk YouTubeku itu. Jadi aku itu hanya menjadi host wawancarai kalian ini. Tapi selebihnya itu ada tim editing. Nah, gitu. Nah, karena tim editingku ini sekarang lagi ngambil S2, maka dia stop. Aku kebingungan juga. Aduh, siapa yang membantu aku? Nah, ternyata ada Katerina tadi yang mau bantu. Ya, puji Tuhan. Tapi toh sekarang dari kejadian ini aku pingin membuat sendiri. Pelan-pelan diajari sama Katerina gimana caranya edit, terus gimana caranya bikin lagu-lagu. Itu nggak mudah. Bagi Mbak yang bikin menarik narasumbernya apa yang bikin menarik Mbaknya sendiri? Untuk narasumber terus terang aku pilih yang memang betul-betul ada dia ada motivasi di Belanda ini dan dia punya skill yang diperlukan di dalam dia bekerja. Apapun itu, nggak harus yang kerja kantoran atau yang S3, S2, kerja apapun. Tapi yang kerja tidak memakai ijazah atau tidak di kantor itu mereka jarang yang mau. Kalau tak wawancarai, nggak usah malu. Begitu. Jadi kebanyakan orang pikir, oh Ningwati itu kalau wawancara orang milih-milih ya. Tidak, karena yang kerja fisik misalnya, mereka nggak mau. Malu, sayang. Padahal itu kita bisa gali ya. Oh ini loh, kalau kerja fisik di sini itu seperti ini. Mauku seperti itu, ceritakanlah. Tapi ya kalau narasumbernya nggak mau, kita nggak bisa maksa toh. Jadi yang padahal mau, mereka tangguh ya, tangguh loh, keren loh. Iya, juga bisa menghidupi keluarganya di Indonesia, bisa beli rumah. Nah itu kan suatu nilai ya, bukan dilihat dari uangnya, tapi pekerja kerasnya itu loh. Di sini kan nggak gampang. Kerja fisik itu berat. Iya toh. Aku juga pernah kan 3 tahunan lebih. Tuh kan, Vena aja pernah loh. Ikut-ikutan. Iya. Nggak demi kebutuhan hidup juga waktu itu. Iya toh, demi bertahan hidup toh di sini. Karena di sini kita nggak bisa minta ke orang, minta ini tolong. Ya bisa 1-2 kali, tapi kan nggak boleh ya. Di pemerintah nggak boleh, ada undang-undangnya. Toh kalau kita ngasih gitu nggak boleh. Kitanya yang kena. Itu. Jadi begitulah awalnya aku jadi YouTuber ini yang masih kacangan katakanlah. Iya toh? Murah. Aku rasa percakapan kita bertiga ini sudah cukup sampai di sini. Dari Katerina itu ada yang dari segi kesehatan dan dari Vena itu dari segi bisnis, juga untuk perkantoran itu bagaimana. Nah dari situ kalian bisa tahu bagaimana mencari kerja, sekolah di Belanda sini itu tidak gampang. Jadi kalau kalian tanya, aku carikan kerjaan toh Ningwati di Belanda, nggak semudah itu. Kita yang orang lokal, maksudnya orang yang tinggal di sini itu setengah mati bersaing dengan orang yang sudah
memang dari kecil di sini, jadi nggak mudah. Makanya kalian jangan tanya-tanya lagi mengenai pekerjaan ya. Karena Ningwati bukan biro apa biro pencari kerja, ya, karena bukan agent biro. bukan agent biro ya. Jadi kalian mengerti, dan kalau Ningwati membahas tentang ini agar kalian itu bisa membandingkan bagaimana dengan di Indonesia gitu. Bukan untuk oh ya, ayo kita kerja ke sini, ke Belanda itu enak, enggak. Di sini tuh susah cari kerja. Ningwati aja pengangguran kok. Pengangguran Oh banyak iya, duitnya Mbak kan ini. mau cerita gimana asalnya jadi YouTuber. Iya, bentar ya. Nah, jadi sampai yang ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti lanjut lagi dengan cerita yang lain ya. Oke, terima kasih.